Shalom dan selamat pagi buat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini dari kitab Yehezkiel 39 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, zaman semakin canggih, ilmu pengetahuan semakin berkembang, semua kebutuhan manusia semakin dimudahkan. Maka yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, apakah kita masih membutuhkan Allah? Kadang kalau kita perhatikan keadaan hidup kita, sebagian orang di zaman yang serba canggih ini, ada banyak orang yang tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan sesama, bahkan menganggap bahwa dia hidup adalah karena usahanya sendiri. Dia hidup adalah buah dari apa yang dia kerjakan, sehingga dia tidak peduli dengan kehidupan gereja, kehidupan agama, bahkan tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Hari ini Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana Allah menentang dan menghukum orang yang menganggap remeh keberadaan Allah. Gog adalah seorang raja dari tanah Mesak dan Tubal, seorang yang sangat kuat namun sangat sombong. Dia menganggap bahwa tidak ada lagi yang mampu mengalahkannya karena dia memiliki banyak tentara yang kuat. Dia juga telah mengalahkan banyak musuh, sehingga dia menganggap remeh bangsa Israel dan menganggap remeh keberadaan Tuhan. Maka Tuhan bangkit dan mengatakan kepada Yehezkiel, aku tidak membiarkan namaku yang kudus dinajiskan. Tuhan tidak membiarkan namanya dihina dan direndahkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan juga tidak membiarkan umat pilihannya dan bangsa yang dikasihinya direndahkan oleh bangsa lain. Itu sebabnya Tuhan melalui nats ini datang dan menghukum Gog dan seluruh tanah Mesak dan Tubal. Tuhan menghukumnya dengan mengutus bangsa-bangsa yang lain untuk mengalahkan Gog. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sekarang, Allah juga tentu tidak ingin namanya yang kudus diremehkan. Namanya yang kudus bukanlah hanya sebuah sebutan semata, melainkan dalam namanya ada kuasa, ada otoritas, ada sifat dan reputasi Allah sebagai pencipta alam semesta. Di dalam namanya ada kuasanya yang memberi kehidupan kepada seluruh dunia, dan ia akan menghukum setiap orang yang meremehkan kekudusan namanya. Semua itu dilakukan Tuhan agar seluruh dunia tahu bahwa nama Allah Israel itu adalah kudus dan tidak dapat dipermainkan oleh siapapun dengan semena-mena. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memuliakan Allah, marilah kita menguduskan namanya dalam setiap kehidupan dan aktivitas kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam Kristus Yesus, hari ini Tuhan kami boleh bersuka cita. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kudus. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sangat peduli dengan kehidupan kami. Bimbing kami Tuhan, supaya kami semakin memuliakan Engkau. Bimbing kami Tuhan, supaya kami semakin tahu menguduskan nama-Mu dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai kami dan bimbing kami supaya seluruhnya kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.